Maka nggak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat walaupun dalam keadaan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, pada waktu yang mulia ini, sedikit Al-Fakir ingin membahas atau ingin mencoba mengkaji, yakni masalah seputar babus shalah, suatu bab yang menyatakan tentang masalah sholat. Jadi sholat itu adalah a'malul yaumiyah, artinya perbuatan yang sehari-hari kita kerjakan. Dalam satu hari kita ada mengerjakan sholat sebanyak 5 kali. Ya, kalau berpuasa itu setahun cuma 30 hari, setahun cuma 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan. Namun pada sholat bukan hanya pada bulan Ramadan, tiap bulan, dari bulan Muharram hingga bulan Zulhijjah, sampai kapan pun diwajibkan atas kita untuk sholat. Selama kapan? Selama akal kita masih bisa berpikir, maka masih diwajibkan atas kita untuk sholat. Maka nggak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat walaupun dalam keadaan sakit. Maka Islam mengajarkan apabila seseorang dalam keadaan sakit, ya, sehingga bagi dia tak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka Islam membolehkan sholat baginya untuk sholat dalam keadaan duduk. Gak sanggup duduk, Islam juga membolehkan dengan sholat dalam keadaan berbaring. Tidak sanggup berbaring, dengan bagaimana cara yang sanggup ya, yaitu dengan telentang dan lain sebagainya. Cara yang terakhir, kalaupun dengan cara telentang ataupun dengan tidur yang bagaimanapun cara kita tak sanggup, maka ada cara terakhir, yaitu biqalbi, dengan hati. Ya, itu cara terakhir. Jadi pada hari ini kita sedikit mencoba mengulang kaji, sedikit untuk mencoba membahas tentang masalah sholat yang mungkin kita ketahui bersama. Di antara kita, saya merasa memang sudah tahu betul tentang masalah sholat, namun hari ini saya hanya sedikit mengulang kaji saja. Yang ini hari ini menjadi referensi kita, yaitu kitab I'anatul Talibin jilid yang pertama di halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati, suatu bab yang menyatakan tentang masalah sholat. Apa itu sholat? Hiya syar'an aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Jadi yang dikatakan sholat itu secara syara' adalah segala macam perkataan dan segala macam perbuatan yang perkataan dan perbuatan itu maksusah, terkhusus. Ya, yang perkataan dan perbuatan itu diawali dengan takbir, ya, diawali dengan takbir dan diakhiri muhtatamatun, diakhiri ditaslim dengan salam. Maka kalau hari ini ada orang yang mengatakan bahwa sholat itu memada, sudah cukup dengan cara kita memejamkan mata, niat sholat, kemudian kita buka kembali mata kita, berarti kita sudah sholat, maka ini paham yang keliru. Kenapa? Karena tidak ada aqwal di sana, tidak ada af'al di sana.
tidak ada aqwal af'al yang maksusah di sana. Maka oleh karenanya orang yang mengatakan ataupun berfatwa ataupun mengeluarkan pendapat yang mengatakan bahwa sholat itu memada dengan memejamkan mata, maka ini kalam fahish, ini kalam keliru, ini kalam yang yang kita tidak tahu di mana beliau mengambil referensinya. Karena kalau 4 mazhab sepakat yang namanya sholat tak memada dengan memejamkan mata. Jadi itu dia. Sholat secara syarak adalah segala macam perkataan, segala macam perbuatan yang perbuatan dan perkataan itu sudah dikhususkan. Yang perbuatan dan perkataan itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ketika kita katakan sholat itu segala perkataan, segala perbuatan yang dikhususkan, yang dibuka dengan takbir, di akhir ataupun ditutupkan dengan salam, maka itu sudah mengandung makna sholat menurut bahasa, yaitu yang artinya adalah doa. Jadi ketika kita bilang sholat itu adalah segala perkataan, perbuatan yang terkhusus, yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, itu sudah melengkapi, sudah terkandung di sana makna sholat menurut lughah, menurut bahasa, yaitu adalah doa. Memang kalau kita melihat secara global, secara bahasa, sholat itu adalah doa. Berarti maka dalam hukum Islam tak memada, tak boleh atas kita untuk mengambil dalil, mengambil hukum, menjadikan sebuah hukum, menjadikan sebuah dasar pegangan bagi kita, suatu pengertian yang kita ambil dari lughah, dari bahasa, ini tidak bisa. Tidak memada. Kenapa tidak memada? Karena kalau pengertian menurut lughah ini mesti sangat am, masih sangat umum. Jadi bagaimana Ustaz? Ambillah menurut syara. Itu lebih mendetail, lebih terperinci, yaitu segala perkataan, segala perbuatan yang sudah terkhusus, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wa mafrudatu ainiyatu, salat yang fardhu'in itu ada 5 macam salat, setiap hari dan setiap malam. 1 hari 1 malam salat yang difardukan atas kita, fardhu ainiyah, bukan fardu kifayah. Berarti wajibnya atas seseorang, bukan dengan 1 orang mengerjakan sudah terlepas semua. Itu paham fardu kifayah. Tapi kalau fardu ainiyah berarti diwajibkan atas tiap orang, bukan dengan 1 orang mengerjakan sudah memada semuanya. Jadi itu ada 5 waktu sholat, itu semua kita sudah paham. Mana 5 waktu sholat itu? Yang pastinya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 macam itu. Ma'lumatin minad dini bidarurah. Yang 5 waktu sholat ini kita cukup mudah bagi kita untuk ketahui. Ini ilmu daruri, ilmu daruri, bukan ilmu nadari. Semua orang tahu bahwa sholat itu wajib, walaupun orang yang nggak ngaji. Hukum sholat itu wajib bukan cuma orang ngaji yang tahu, orang yang nggak ngaji pun tahu. Kenapa? Karena hukum itu maklumatin minad dini bidarurah. Mudah untuk kita pahami, daruri, bukan nadari. Perlu kita lihat dari dalil-dalil dan lain-lain sebagainya. Fayakfuru jahiduha, maka kafirlah orang yang menentang sholat. Kalau orang yang nggak sholat, ketika dia tidak sholat, tapi dia tak menentang sholat,
cuma meninggalkan sholat aja. Ketika kita tanya kenapa anda tak sholat, oh maturku, oh ma ustaz saya lagi malas. Nah jadi orang seperti ini belum sampai tingkatan kafir, karena dia tinggal bukan karena ingkar, tapi karena malas. Kecuali kita tanya sama dia, kenapa anda tinggalkan sholat? Ya ngapain sholat? Sholat itu kan gak wajib. Nah berarti ini sudah ada pengingkaran. Maka walaupun ada hadis yang mengatakan man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara dhihara. Orang yang meninggalkan sholat secara terang-terangan, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah orang itu secara terang-terangan. Oleh Imam Syafi'i ini hadis ditakwil. Artinya kapan kafirnya? Kafirnya itu adalah ketika dia ingkar. Tapi kalau dia masih malas saja itu belum jatuh ke kafir. Ketika sudah ingkar, di situ baru jatuh hukumnya kafir. Nah ini kalau kita ingin bahas cukup panjang ini pengertian sholat. Kalau kita bahas cukup panjang. Ini baru berapa baris yang sudah kita kaji, sudah berapa menit kita habis di sini. Nah, jadi saya rasa sampai di sini sajalah pertemuan kita. Ingin hati berlama-lama untuk membaca kitab, tapi takutnya nanti bosan panjang-panjang kali kita baca. Jadi Al-Fakir rasa hanya sekian, sedikit pengantar ini ya, sedikit pembahasan tentang masalah sholat ini. Semoga bermanfaat bagi Al-Fakir sendiri khususnya dan umumnya kepada kita semua. Dan akhirnya iktafaitu bihadzal qadar. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.